Bang Rocky, kalau tadi melihat dari penjelasan tentang diplomasi, ini harusnya adalah skill untuk membangun, menggunakan berdiskusi atau membangun kesepakatan dengan pihak partner. Apalagi kalau melihat konteks kami, negara ini sangat kecil ya kalau dibandingkan dengan negara-negara superpower atau bahkan dengan Indonesia. Tapi saya bangga sekali. Sebagai orang Timur saya bangga punya pemimpin, figur-figur yang kalau melihat dari penjelasan tadi tentang menggunakan pemikiran yang rasional untuk membangun jembatan, membangun dialog dengan negara-negara yang lain dalam kawasan ini, saya kira kalau menggunakan fisik mungkin kami tidak bisa apa-apa. Tapi pemimpin-pemimpin ini luar biasa. Dengan itu tadi, mungkin yang kesederhanaan tapi juga dengan akal yang sehat itu bisa terjadi diplomasi yang luar biasa. Sampai saat ini keterlibatan Timor Leste, negara ini di berbagai event internasional, organisasi internasional, itulah hasil dari ini tadi, rasionalitas dari sebuah keterlibatan itu sendiri. Saya mau minta, bukan pertanyaan, tapi komentar untuk sebagai negara ini ke depan, negara baru 25 tahun, langkah-langkah. Tadi satu sudah dikatakan mesti merumuskan kembali pola seperti apa dalam diplomasi. Tapi adakah cara lain yang dikatakan menjadi posibilitas dalam berdiplomasi itu? Terima kasih. Oke, hanya dua possibility kan. Atau dimaksimalkan cultural effect ini. Ya atau bangun kekuatan bersenjata kan. Jadi di dalam pilihan itu menurut saya ada hak Timor Leste untuk mengatakan kami paham apa itu kekerasan militeristik. Kami paham apa itu penderitaan rakyat karena persaingan ideologi yang dibasiskan pada senjata. Kan itu bisa dieksploitasi tuh. Dijadikan semacam kurikulum Asia misalnya. Sodorkan pada Asia, mari kita bicara dari pengalaman konkret daily activities yang kami hadapi itu. Tapi itu mesti dengan urgensi yang kuat, dengan intensi yang maksimal. Sambil menerangkan bahwa kita, Timor Leste memungkinkan menjadi tuan rumah perdamaian. Justru karena kami kecil. Tapi kekecilan itu didasarkan karena kami punya kalkulasi rasional tentang efek dari perang. Pak Sanana bilang begitu tadi. Jadi itu yang sedang terjadi. Semua orang merasa sekarang bahwa nggak ada gunanya kapitalisme itu ditumbuhkan dengan ambisi akumulasi. Growth. Orang bicara di growth sekarang. Orang tidak lagi ingin bertengkar tentang masa depan nation, tapi masa depan bumi. Kan itu yang jadi grammar sehari-hari ini kan. Jadi sebetulnya kita melihat apa potensi Timor Leste, negara kecil. Supaya dia tidak tenggelam di dalam arogansi untuk mencapai akumulasi. Saya kasih contoh. Tahun 2000, negara paling kaya di dunia adalah negara kecil di pinggir selatan New Zealand. Namanya Nauru. Pasifik. Nauru itu negara terkaya di dunia. Melampaui Sultan Bolkiah yang dianggap negara paling kaya. Karena dia punya kobalt apa fosfor. Satu pulau itu isinya kobalt, diproduksi bisa-bisa. Tahun 2018 mulai terlihat gejala failed state. Tahun 2020 negara itu resmi dijadikan tempat PBB masuk ke situ.
Karena udah nggak ada apa-apanya. Mobil mewah bergelimpangan, nggak ada lagi yang ngurus. Sekarang negara itu negara yang diasuh oleh PBB. Miskin in optima forma. Karena ambisi untuk growth. Habis. Hanya dalam 20 tahun negara paling kaya sekarang negara yang paling miskin sepapa-papanya. Kita bisa lihat contoh macam-macam. Jadi saya anggap tadi bahwa ideas evolve, ide itu bertumbuh. Rasionalitas kita ucapkan di dalam upaya untuk duel dengan rasionalitas yang lain. Dan diplomasi harusnya bertumbuh dengan cara itu. Jadi kekuatan logika mesti kekuatan reason. Nah, kalau reason itu tidak dipakai, ada pepatah Italia bilang begini, el sueño della razón produce monstrus. Akal yang tidur membangkitkan monster. Jadi kalau kita berhenti berpikir, kejahatannya akan tumbuh. Jadi dasarnya itu saya kira, dan seringkali kemampuan negara kecil justru karena keakraban tadi masih dalam keakraban demokrasi tadi ya, karena belum ada orang yang berambisi untuk 2 periode, kira-kira itu poinnya Pak Sanana tadi itu. Jadi banyak negara yang sebetulnya dinyatakan sebagai democratic value-nya tinggi sekali karena ambisi untuk mempertahankan kekuasaan berlebihan itu tidak terjadi. Dan itu adalah efek dari kultur. Kan orang berpikir, ya 1 periode udahlah ngapain sih? Kan capek juga kekuasaan itu kan. Nah sekarang mulai ada prinsip itu. Akhirnya orang lihat bahwa prinsip realisme Donald Trump itu membatalkan ide demokrasi Amerika. Amerika ingin balik lagi pada kultur yang dibuat oleh Tocqueville bahwa sebaiknya ada percakapan, bukan arogansi itu. Dan arogansi Donald Trump untuk kembali ke dalam politik harusnya bisa dikendalikan oleh paham liberalisme Amerika. Tapi Amerika gagal di situ. Kenapa? Karena military industrial complex ingin berinvestasi pada kepemimpinan militeristik dari Donald Trump. Kira-kira itu ya, expose